Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan tim debat, dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Nadia Ivana Prameswari, selaku pembicara pertama dari tim pro pada perdebatan hari ini. Saya berdiri di sini untuk mendukung penuh mosi Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Argumen kami berlandaskan pada keyakinan mendalam bahwa fondasi pendidikan yang kuat adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam dekade terakhir, kita telah menyaksikan pergeseran besar dalam pendekatan pendidikan dengan munculnya model progresif yang menjanjikan inovasi dan kreativitas. Namun dalam prosesnya, kita melihat adanya erosi terhadap nilai-nilai fundamental yang telah teruji oleh waktu. Model pendidikan yang progresif seringkali terlalu fokus pada kebebasan ekspresi, namun mengabaikan penguasaan materi inti. Hal ini menciptakan generasi yang mungkin kreatif di permukaan, namun minim dengan keterampilan dasar yang esensial, seperti kemampuan berpikir logis, disiplin akademis, dan pengetahuan substansif. Sebaliknya, pendidikan klasik dengan kurikulumnya yang terstruktur dan penekanan pada 7 seni liberal, yaitu trivium dan quadrivium, menawarkan jalan yang lebih kokoh. Trivium yang terdiri dari tata bahasa, logika, retorika, melatih siswa untuk menguasai bahasa, berpikir secara rasional, dan mengomunikasikan ide dengan jelas dan persuasif. Sementara itu, quadrivium yang mencakup aritmetika, geometrika, musik, dan astronomi memberikan pemahaman mendalam tentang alam semesta. Pada akhirnya, tujuan pendidikan adalah untuk melatih pikiran, bukan sekedar mengisi kepala dengan informasi. Pendidikan klasik melatih siswa bagaimana cara berpikir, bukan hanya apa yang harus difikirkan. Inilah alasan mengapa kami percaya bahwa model pendidikan klasik adalah pilihan yang lebih unggul dan krusial untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan berkarakter kuat, siap untuk menjadi pemimpin sejati di masa depan. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, para juri yang terhormat, dan tim lawan yang kami hormati. Pembicara pertama kami telah dengan jelas menjabarkan mengapa model pendidikan klasik memberikan fondasi intelektual yang kokoh. Telah membuktikan bahwa pendidikan klasik dengan fokus pada penguasaan materi inti dan disiplin intelektual jauh lebih unggul dalam membentuk pemikir kritis daripada model pendidikan progresif yang cenderung dangkal. Saya, Francisca Cynthia Julianti Dewi, sebagai pembicara 2 dari tim pro, akan melanjutkan argumen tersebut. Kami tidak hanya berbicara tentang keunggulan akademis, kami akan menunjukkan bahwa pendidikan klasik secara fundamental mempersiapkan siswa untuk kehidupan nyata di luar ruangan kelas, membekali mereka dengan keterampilan esensial yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Kami akan membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai keterampilan abad ke-21 yang diagung-agungkan oleh model progresif seperti kolaborasi dan inovasi justru lebih efektif diajarkan melalui metodologi pendidikan klasik. Argumen kami adalah keterampilan tersebut justru menjadi produk samping yang lebih kuat dari pendidikan klasik, bukan model progresif. Mari kita bedah 3 keterampilan utama inti. 1. Kemampuan memecahkan masalah atau problem solving yang sejati. Model progresif cenderung menggunakan proyek-proyek sebagai sarana utama. Namun, tanpa fondasi pengetahuan yang kuat, proyek-proyek ini seringkali dangkal. Siswa tidak benar-benar memecahkan masalah, melainkan hanya mengikuti serangkaian instruksi untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, pendidikan klasik melatih logika dan retorika yang mendalam. Siswa diajarkan untuk mengidentifikasi premis, menyusun argumen yang logis, dan mengkritik gagasan. 2. Komunikasi yang efektif. Pendidikan progresif mungkin menekankan presentasi kelompok, tetapi tanpa penguasaan retorika dan tata bahasa, komunikasi tersebut seringkali tidak efektif. 3.
kemampuan beradaptasi, dan belajar sepanjang hayat. Pendidikan progresif berfokus pada apa yang relevan hari ini, padahal teknologi dan tren harusnya terus berubah. Pendidikan klasik justru mengajarkan bagaimana caranya belajar, dengan melatih pikiran untuk menganalisis, mensintesis, dan memahami ide-ide kompleks dari berbagai disiplin ilmu. Siswa klasik menjadi pembelajar sejati. Hadirin sekalian, pembicara pertama kami telah menyampaikan argumen, lalu saya sudah menyampaikan argumen untuk memperkuat alasan tim kami menyetujui mosi pada hari ini. Kami menyadari bahwa tim lawan akan mencoba memfokuskan perdebatan pada isu-isu seperti kreativitas dan kolaborasi. Namun, kami telah menunjukkan bahwa tanpa fondasi pengetahuan dan disiplin berpikir yang diberikan oleh pendidikan klasik, keterampilan tersebut hanya akan terjadi keterampilan yang dangkal dan tidak substansial. Pada akhirnya, memilih pendidikan adalah memilih filosofi. Apa yang kita berikan pendidikan, apa hanya mengejar tren sesaat, atau pendidikan yang membangun fondasi yang kokoh, abadi, dan terbukti. Kami percaya masa depan yang lebih cerah. Dewan ini harus memilih pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk menjadi pemikir sejati, bukan hanya pengikut tren. Oleh karena itu, kami dengan tegas mendesak Dewan untuk mendukung mosi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim debat, dan hadirin sekalian. Pembicara pertama kami telah membangun fondasi argumen dengan meyakini tentang keunggulan intelektual pendidikan klasik. Pembicara kedua kami telah memperkuatnya dengan menunjukkan bagaimana model ini secara fundamental mempersiapkan siswa untuk tantangan di abad ke-21. Kami menyadari bahwa tim lawan akan mencoba memfokuskan perdebatan ini pada argumen emosional dan abstrak. Mereka mungkin akan berbicara tentang efektivitas tanpa batas, pembelajaran yang menyenangkan, atau kurikulum yang relevan dengan minat siswa. Maka akan mencoba melukiskan pendidikan klasik sebagai suatu yang kuno, kaku, dan membosankan. Sementara model progresif adalah masa depan yang cerah. Namun, kami percaya bahwa argumen-argumen tersebut hanyalah ilusi yang menutupi kelemahan fundamental dari model pendidikan progresif. Model progresif dalam upaya untuk menjadi relevan justru mengorbankan dan substansi. Ia menciptakan lulusan yang mungkin melahirkan dalam berkolaborasi, tetapi tidak melakini dengan kekuatan substantif untuk tidak memiliki fondasi berpikir kritis, untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar orientasi dan bermakna. Saya, Julia Wahyu, sebagai pembicara tim 3 Tim Pro, akan menyimpulkan argumen kami secara menyeluruh. Saya akan menunjukkan bahwa argumen tim lawan pada dasarnya mendangkal dan tidak menawarkan solusi jangka panjang. Saya akan merangkum poin-poin yang hanya membuktikan bahwa pilihan untuk menjadi pendidikan klasik bukanlah pilihan yang kaku, melainkan pilihan yang menjadi bertanggung jawab dan strategis untuk masa depan pendidikan. Kami telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa pendidikan klasik bukan hanya pilihan yang baik, tetapi satu-satunya pilihan yang logis dan bertanggung jawab. Pembicara pertama kami telah membuktikan bahwa kami telah menunjukkan fondasi tersebut adalah kunci untuk menguasai keterampilan di abad ke-21. Dan saya akan menegaskan, pendidikan klasik adalah satu-satunya model yang secara fundamental mampu membentuk warga negara yang berkarakter etis dan bertanggung jawab. Kami percaya, bertanggung jawab pendidikan klasik tidak hanya lebih baik, tetapi juga lebih bertanggung jawab karena secara sosial. Maka kami dari Tim Pro sangat mendukung penuh dalam mosi pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Aku kate salam nih kari-kari nih.